Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Lanjutkan kajian ilmu suluk atau ilmu tazkiyatin nafs Kitabnya mana ya? dari kitab Manhajul Qasid. Kita cari dulu saja kitabnya. Di layar kelihatan nggak? Enggak kayak kecil saja. Kecilnya. Ntar saya nyari buku. Udah. Yang lain barangkali ada yang membaca. Ya, nggak apa-apa Pak kalau belum siap. Ngambil bukunya, Ustaz. Silakan yang lain, Ustaz. Kitabnya cari dulu, Ustaz. Terakhir di pembahasan tentang toharo ya, rahasia toharo. Halaman 25. Waqad intahal amru ila qaumin yusammuna ru'unata nadhafatan. Dan perkaranya ya sampai kepada kaum yang menamai atau menyebut ru'unah ya, ru'unah di situ kebodohan ya, al-hamaqah sebagai kebersihan, kesucian. Fataro aksaro zamanihim yamdi fi tazinil zawahiri. Maka kamu lihat kebanyakan waktu mereka ya mereka habiskan dalam memperbagus zahirnya saja ya, penampilan luar, penampilan fisik. Wa bawatinhum hirabun mahsyuwatun bihubaitsil kibri. Dan batin mereka ya itu rusak. Ya, penuh dengan keburukan, sifat sombong, ya, wal ujubi dan ujub, wal jahli dan kebodohan, wal riya dan riya, wal nifaqi dan kemunafikan. Ya, jadi memang ini kritik ya dari ilmu suluk. Karena memang ilmu suluk lebih memperhatikan masalah batin, ya, amalan hati. Ya, jadi seseorang untuk bisa sampai kepada derajat ketakwaan itu kan tidak hanya pada amalan-amalan fisik, termasuk dalam hal toharoh, dalam hal bersuci, tidak hanya memperhatikan kesucian fisik, ya lahir saja. Ya, di mana banyak orang yang lebih sibuk mengurusi urusan penampilan fisiknya, ya dipelihara, dirawat. Tetapi tidak begitu serius di dalam membersihkan, mensucikan batinnya. Ya, sehingga tidak sedikit orang yang menghabiskan banyak waktunya itu hanya ngurusin urusan fisik, tetapi batinnya rusak. Ya, rusak dengan sifat-sifat yang buruk ya, seperti sombong, berbangga diri ya, kebodohan, riya, kemunafikan ya dan sebagainya. Padahal di dalam doa ya, misalnya ketika kita bercermin kan doanya Allahumma kama hasanta kholqi wa hasin khuluqi gitu ya. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, penampilan fisik, engkau baguskanlah akhlakku gitu ya. Padahal yang akan kekal bagi orang itu adalah batinnya, bukan fisiknya atau ruhnya. Kalau fisiknya kan ketika meninggal ya dikubur ya rusak, ya hancur ya. Sedangkan ruhnya
tetap hidup, ya dia berpindah ke alam lain. Gitu. Jadi harusnya kita lebih memperhatikan kecantikan, kebersihan ruh ya, jiwa kita ya dengan membersihkan dari sifat-sifat tercela, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya, karena itulah yang akan kekal, yang apa namanya terus hidup ya. Berbeda dengan fisik kita yang akan ada batasnya. Walau ra'au muktasiran fil istijmari alal hajari au hafian yamshi alal ardi. Kalaulah mereka melihat orang yang mencukupkan ya atau hanya ya melakukan istijmar ya alal hajar, bersuci dengan atau istinja dengan batu ya, au hafian yamshi alal ardi, atau berjalan tidak memakai sendal ya, telanjang kaki di atas tanah, au man yusalli 'alaiha min ghairi hail, atau orang yang sholat di atas tanah itu tanpa ada penghalang, tanpa ada alas. Au mutawati'an min aniyati ajuzin, atau berwudu dari bejana orang tua. La ankaru alaihi asyadal inkar. Saya mereka mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Walaqabuhu ya bil qadri ya, dan mereka menggelarinya dengan kekotoran ya, menyebutnya sebagai sesuatu yang kotor. Wastan kafu min muakalatihi, dan mereka enggan untuk mau makan bersamanya, gitu ya. Kita lihat kan orang-orang sekarang yang hanya memperhatikan penampilan fisik, ketika melihat ya orang yang apa nah ya, mungkin ini orang-orang yang zuhud ya, tidak apa namanya ya, bahkan tidak tergiur ya dengan dunia gitu ya, jadi apa adanya lah gitu ya, sederhana ya, itu hidup yang sederhana. Mungkin mereka ya melakukan itu bukan karena kemauan mereka ya, tetapi memang mungkin kesederhanaan hidup ya, kesederhanaan hidup mereka betul-betul gitu, orang-orang yang zuhud ya, bukan bukan dibuat-buat ya, memilih pakaian juga yang biasa-biasa gitu ya, tidak yang terlalu bagus. Nah, di mana orang-orang yang hanya memperhatikan fisik ini ya, orang kaya misalnya, yang menganggap orang-orang yang hidupnya sederhana ini adalah orang-orang yang kotor. Ya, sehingga mereka enggan untuk makan bersamanya. Nah, ini adalah ciri ya orang yang hanya tadi memperhatikan masalah urusan fisik saja. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kebersihan hati, kebersihan batinnya. Fanzur kaifa ja'alul badadzata allati hiya minal imani qadharatan. Maka lihatlah bagaimana mereka menjadikan ya al-badadzah di sini tawadu ya di dalam pakaian. Ya, jadi sederhana ya, tidak ingin bermegah-megahan ya dalam pakaian itu. Justru kita lihat ya orang-orang yang diberikan kekayaan misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kan ingin justru memakai pakaian yang bagus dengan tujuan pamer gitu ya. Nah, itu kan jelas adalah perbuatan yang tercela ya.
Jadi melihat orang yang tawadu, orang yang sederhana dalam hal penampilan itu sebagai suatu kekotoran gitu ya. Padahal tawadu itu sendiri adalah sifat yang baik. Begitu juga zuhud gitu ya, sifat yang zuhud itu. Waru'unata nazafatan, dan sebaliknya kebodohan sebagai kebersihan. Jadi orang yang hanya memperhatikan penampilan fisik, ya tidak peduli dengan penampilan batin, urusan batin ini kan adalah kebodohan. Gitu ya. Sibuk dengan sesuatu yang sepele, tapi mengabaikan hal yang penting yang akan mempengaruhi keselamatan dirinya di akhirat. Nah ini kan kebodohan. Ya. Jadi kebodohan mereka anggap sebagai suatu kebersihan. Ya wasayyarul munkara ma'rufan wal ma'rufa munkaron. Mereka menjadikan yang mungkar itu sebagai sesuatu yang ma'ruf, yang baik ya, dan yang ma'ruf dianggap sebagai suatu kemungkaran. Lakin man qasada bihadhihi taharati an-nadzafata ya. Nadzafatanya maf'ul bih walam yusrif fil ma'i. Tetapi orang yang memaksudkan dengan taharah ini adalah kebersihan dan tidak berlebih-lebihan di dalam air. Walam ya'taqid anna isti'malal ma'il katsiri asluddin. Dan tidak meyakini bahwa penggunaan air yang banyak yaitu sebagai asal ya di dalam agama, pokok agama. Falaisa dzalika bimunkarin. Hal itu ya bukanlah sesuatu yang mungkar. Bal huwa fi'lun hasan. Tapi dia adalah perbuatan yang baik. Ya, jadi sebetulnya yang dikritik di sini bukan orang yang bersuci ya dalam hal fisik ya, karena memang itu juga diperintahkan. Bahkan ketika kita akan sholat kan syaratnya harus taharah. Ya harus bersuci dulu. Bahkan Allah mencintai ya orang-orang yang bersuci. Tidak mengapa ya seorang misalnya berpakaian bagus, ya penampilan bagus ya, begitu sebagai untuk menunjukkan bahwa Islam ini ya mengajarkan kebersihan ya, keindahan. Ya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya, tetapi di sini yang dikritik adalah berlebih-lebihan dan melupakan hal yang lebih penting. Ya. Wal yarji fi ma'rifatil anjasi wal ahdasi ila kutubil fiqhi. Ya, dan lihat kembali ya dalam ya mengetahui najis-najis dan hadas-hadas kepada kitab-kitab fikih. Fa inal maqsuda min hadzal kitabi al-adabu. Karena maksud dari buku ini, kitab ini adalah adab. Ya. Jadi ilmu suluk itu berkaitan dengan adab. Amalan-amalan hati ya. Tidak membahas sama fisik. Ya, di mana itu wilayahnya ilmu fikih. Fadailus sholati. Keutamaan sholat. Amma sholatu fa innaha imaduddini wa guratut ta'ati wa qad warada fi fadailis sholati ahbarun katsiratun masyhurah wa min ahsani adabihal khusyu'. Adapun sholat sesungguhnya dia adalah tiang agama ya, dan apa namanya ketaatan yang paling ini yang paling utama ya, dan sungguh terdapat di dalam keutamaan sholat itu ada hadis-hadis ya, ahbar di sini maksudnya hadis-hadis yang banyak yang populer ya, di antara adabnya adalah khusyuk ya. Jadi ketika membahas sholat pun
itu dibahasnya dari sisi adabnya ya, bukan dari sisi hukum-hukum fikihnya. Nah, ada adab yang paling bagus ya di dalam sholat itu adalah khusyuk. Adalah khusyuk. Nah, jadi khusyuk ini menjadi perhatian yang paling penting ya dalam ilmu suluk ini. Wa qad rawa Muslimun an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min imri'in ya tahduru salatun maktubatun fayuhsinu ya wudu'aha au syu'a wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika dahru kullu. Tidaklah seorang yang hadir ya kepadanya sholat yang wajib lalu dia membaguskan wudunya, khusyuknya, rukunya, kecuali itu sebagai kifarat bagi dosa-dosa yang sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Maka itulah adahru kulluhu ya ibadah sepanjang tahun ya seluruhnya. Ya, jadi ini keutamaan ya di dalam khusyuk ya di dalam sholat. Karena dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang akan mendapat keberuntungan itu qad aflahal mu'minun ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan sebaliknya celaka orang yang tidak khusyuk di dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang lalai itu orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Walau fi hadisin aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla raka'ataini la yuhaditsu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dan juga dalam riwayat dalam Sahih Muslim ya, ini muttafaqun alaih juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, siapa yang sholat 2 rakaat lalu tidak berbicara ya pada diri sendiri. Jadi kadang kan dalam hati itu ada memikirkan ya hal-hal yang lain. Itu disebutnya di sini la yuhaditsu ya fiha nafsahu. Berbicara kepada diri sendiri gitu ya. Maksudnya menghayal gitu ya, menghayal. Melamun memikirkan hal-hal yang lain di dalam sholat ya artinya kan di situ tidak khusyuk. Ya, jadi orang yang tidak sibuk dengan hal-hal lain dalam sholatnya ya, khususnya di dalam hati ya di dalam dirinya, kalau diucapkan ya justru batal ya. Kalau misalnya keluar kata-kata ya lafaz maka menjadi batal sholatnya. Tapi kalau hanya dalam hati secara fikih tidak batal ya, cuman pahalanya gitu ya, pahalanya menjadi berkurang atau bisa jadi kalau tanpa ada kekhusyuan sama sekali ya bisa nihil gitu pahalanya. Ya, jadi orang yang tidak la yuhadisu fi nafsahu itu ya maksudnya orang yang khusyuk. Ya, maka akan diampuni baginya apa yang telah terdahulu dari dosanya. An Ammar bin Yasir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yusalli sholata la la yuktabu ya sudusuha wa la ashruha wa inna ma yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala. Dari Amr bin Yasir dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguhnya seorang hamba ya melakukan sholat
ya tidak ditulis, itu tidak didapatkan ya pahalanya 1/6-nya dan juga 1/10-nya. Hanyalah dia ditulis ya bagi seorang hamba itu dari sholatnya selama dia sadar di dalam sholatnya. Jadi ma'aqala. Jadi hadir akalnya. Ya, jadi ini juga sama ya, memperhatikan kekhusyuan di dalam sholat itu ya artinya dia sadar ya, menyadari, menghayati setiap yang dia baca ya di dalam sholat itu. Ya, sehingga kalau kekhusyuannya ya betul-betul dilakukan di dalam sholat sejak awal sampai akhirnya, ya maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna di dalam sholat. Jadi pahala sholat itu juga ditentukan dengan kekhusyuan itu. Ya ada orang yang mendapatkan pahalanya misalnya setengahnya ya, 50%-nya misalnya dari sholat itu ada yang eh, sepertiganya, ya di sini disebutkan ada yang 1/6-nya, ada yang 1/10-nya. Ya, tergantung kekhusyuan ya di dalam melaksanakan sholat itu. Karena pahala itu tadi terkait dengan kekhusyuan. Gitu. Walaupun secara fikih bisa saja masih sah gitu sholatnya itu. Tetapi karena kekhusyuannya tidak ada, maka pahalanya pun tidak ada. Ya, artinya kalau orang sah di dalam melaksanakan sholat, ya dia gugur ya dari kewajiban. Ya, dia artinya tidak disiksa ya karena meninggalkan sholat, tapi secara fikih dia sah dalam melaksanakan sholat, artinya tidak disiksa. Ya hanya kalau tidak khusyuk tadi tidak ada pahala, tidak berdosa tapi tidak dapat pahala ya artinya kan rugi. Ya, jadi pahala yang kita dapatkan dalam sholat itu dipengaruhi oleh kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, selain kekhusyuan juga tentu ada keikhlasan ya, niat. Kalau misalnya salah niat ya juga sama ya akan sia-sia sholatnya itu. Wa'lam anna lis-sholati arkanan wa wajibatin wa sunanan. Ketahuilah bahwa untuk sholat itu ada rukun-rukun, kewajiban, sunnah, waruhuha dan ruhnya, an-niyah ya wal ikhlas wal husyu wa hudurul qalbi. Hadirnya hati. Fa inna sholata tashtamilu ala adkarin wa munajatin wa fa'alin. Karena sholat itu mencakup kepada zikir-zikir, munajat, ya, perbuatan-perbuatan, wa ma'adami hudurir qalbi la yahsulul maqsudu bil adkari wal munajati. Dan bersama dengan tidak hadirnya hati, maka tidak tercapai ya maksud dari zikir dan munajat itu. Karena yang namanya zikir itu ya harus betul-betul ada hadir hati ya. Kalau hatinya tidak hadir berarti kan tidak zikir. Bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya ya ada ketika hadir hati itu. Li'anna nutqa idza lam yu'rib ya amma fid dhamiri kana bimanzilatil hadzayani. Karena ya mengucapkan sesuatu ya apabila ada apa? Li'anna idza lam yu'rib ya apabila tidak mengungkapkan. Aroba yurib itu kan artinya mengungkapkan, melafadzkan. Dari apa yang ada di dalam hati ya, domir itu maksudnya hati. Domir itu kan sesuatu yang tersembunyi ya, yang maksudnya hati. Itu seperti apa namanya igawan gitu ya. Jadi keluar kata-kata tanpa kesadaran.
Wa kadzalika la yahsulul maqsudu minal af'al, begitu pula tidak akan tercapai maksud daripada perbuatan yang dilakukan ya di dalam sholat itu, li'annahu idza kana al-maqsudu minal qiyami al-hidmat al-hidma al-hidmatu kana al-maqsud al-hidmata ya barakana. Karena sungguhnya apabila maksud daripada berdiri itu adalah hidmat, ya hidmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minar ruku'i wasujudi azul wa ta'zim. Maksud daripada ruku dan sujud ya jadi dia betul-betul menghayati sholat yang dilakukan itu ya ada makna-maknanya ya. Ruku, sujud berarti itu adalah merendahkan diri dan mengagungkan Allah ya Subhanahu wa taala. Walam yakunil qalbu hadiran, dan hati tidak hadir, lam yahsul maksud, maka tidak akan tercapai maksud ya dan tujuannya. Fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya suratun la tibaru biha. Ya, karena sungguhnya perbuatan ya kapan saja dia itu keluar dari maksud tujuannya, maka yang tersisa adalah hanya bentuknya saja ya, tidak ada manfaatnya. Dia tidak dianggap. Ya, jadi maksud dan tujuan daripada sholat ya, ruh daripada eh, sholat itu kalau tidak ada ya maka dia hanya menjadi bentuk saja, gerakan fisik saja gitu ya, tidak ada manfaatnya. Qala Allah Ta'ala la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum, ya tidak akan sampai kepada Allah daging-daging ya hewan-hewan yang kurban itu dan juga darah-darahnya, tetapi akan sampai kepada Allah dari kalian adalah ketakwaan. Gitu. Wal maqsudu anal wasila ila Allah Subhanahu wa ta'ala wal wasful ladzi istawla 'alal qalbi hatta hamala 'ala imtisalil awamiril matlubati fala budda min huduril qalbi fi sholati walakin sama syari'u fi ghaflatin tatra'u li'anna hudurul qalbi fi awwaliha sahibu hukmuhu ala baqiha. Ya, maksud dari maksud bahwa ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah sifat yang menguasai hati. Ya, jadi yang sampai karena kan tadi di ayat tadi ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Ya, dan ketakwaan itu kan sumbernya ada di dalam hati. Wa may yu'azzim syairallah dzalika min taqwal qulub, ya. Ketakwaan hati. Jadi hati suatu sifat yang bisa menguasai hati sehingga membawa ya atau mengarahkan kepada melaksanakan perintah-perintah yang diminta. Maka ya mesti adanya kehadiran hati di dalam sholat. Gitu ya, karena sumber ketakwaan itu adanya di dalam hati, ya maka dalam pelaksanaan sholat pun ya kalau orang sholat dengan disertai ketakwaan ya artinya ada kehadiran hati di dalam sholatnya, ada kehusuan. Tetapi syariat ya Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat itu bertoleransi ya sama ya. Memberikan toleransi pada kelalaian yang muncul. Ya karena memang kalau untuk bisa sempurna dari awal sampai akhir itu berat ya. Kadang ada saja gitu tiba-tiba muncul. Ya karena kehadiran hati di awalnya itu akan
apa yang sahibu ya hukmuhu ala baqiha. Yang sahibu itu artinya mundur ya atau hilang. Hukumnya pada yang sisanya. Ya, jadi maksudnya di dalam keusyuan, kehadiran hati ya di dalam sholat itu juga terkadang ada lupanya, ada lalainya, tetapi tidak keterusan ya. Saya langsung dia menepis gitu ya. Hayalan-hayalan itu ya kembali kepada kesadaran dia ya dalam pelaksanaan salat. Karena kan setan terus menggoda ya dalam ketika sholat pun setan terus menggoda agar membuat kita itu lalai ya, tidak khusyuk di dalam sholat itu. Nah baik Bapak sekalian, sampai di situ ya pembahasan kita. Nanti yang berikutnya itu dijelaskan tentang makna dari khusyuk itu mencakup apa saja ya. Jadi ada 3 makna kehusyuan. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tiap Senin Ustaz ya Ustaz? Tiap Senin yang ini Ustaz? Tiap hari Senin? Iya. Ya, jadi nanti tiap Senin Ustaznya? Ya, tiap Senin gantian sama akidah insyaallah, akidah akhlak. Oh. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Qulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.